Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sabrina Natasha dari kelas 11.6. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan cara pembuatan dan juga cara kerja daripada aplikasi kalkulator yang telah saya susun. Adapun manfaat dari pembuatan aplikasi kalkulator ini adalah yang pertama, untuk membantu dalam pemahaman konsep matematika. Yang kedua, meningkatkan keterampilan menghitung. Yang ketiga, mempermudah penghitungan yang rumit maupun yang sederhana. Dan yang keempat, mendorong penggunaan teknologi dalam pembelajaran. Baiklah, langsung saja kita mulai ke tata cara pembuatan aplikasi kalkulator. Sebelumnya, saya sudah masuk di laman website appinventor.me.edu. Lalu, jika saya klik Create Apps, akan muncul di tab ini. Nah, saya akan membuat project baru ataupun new project yang akan saya beri nama Project Calculator. Baik, di sini saya akan klik OK. Lalu saya klik kembali project kalkulatornya dan akan muncul tampilan seperti ini. Nah, kita akan mulai menyusun aplikasi kalkulatornya. Pertama-tama, kita akan menuju layout. Untuk layout pertama, saya akan pilih horizontal arrangement. Yang akan saya letakkan di bagian atas. Untuk susunannya, yaitu H-nya kita ubah menjadi 20%. Dan width-nya kita ubah menjadi fill parent. Nah, sudah seperti ini. Untuk background color-nya sendiri itu mengikuti selera masing-masing. Di sini saya akan mengubahnya menjadi warna light gray ataupun pink. Jadi sebenarnya tergantung kepada selera dan juga preferensi masing-masing. Di sini saya akan ubah menjadi light gray. Nah, lalu saya akan mengisi layout ini dengan beberapa button ataupun simbol perhitungan. Kita masuk ke user interface, lalu klik button, lalu kita seret ke bagian layout tadi. Nah, ini text for button 1. Untuk susunannya sendiri tidak ada yang berubah kecuali teksnya. Maaf, untuk width-nya ini kita ubah menjadi fill parent. Nah, untuk teksnya sendiri, saya akan menggunakan 5 simbol perhitungan. Yang pertama adalah simbol kali. Sudah. Lalu saya akan tambahkan lagi text for button 2-nya. Lalu juga ada text for button 3. Maaf. Lalu text for button 4. Dan text for button 5. Karena saya akan membuat 5 simbol perhitungan. Nah, karena di button 1 sudah selesai, saya akan lanjutkan ke button 2. Sama saja, width-nya kita ubah menjadi fill parent. Dan untuk teksnya yang ini saya akan ubah menjadi simbol pembagian. Lalu masuk ke button 3, sama saja. Simbolnya saya akan ubah menjadi simbol tambah. Lalu ini simbol kurang. Dan yang terakhir,
Ini adalah simbol pangkat. Nah, sudah untuk layout pertama, lalu kita lanjutkan ke layout kedua, yaitu masuk lagi ke layout, lalu pilih vertical scroll arrangement. Klik dan seret ke bagian bawah. Nah, untuk susunannya itu kita age dan width-nya itu sama-sama kita ubah menjadi fill parent. Dan agar untuk warnanya sendiri akan saya samakan saja, tapi sesuai selera teman-teman masing-masing. Nah, agar tulisannya nanti berada di tengah, kita ubah menjadi align horizontal ini menjadi center, agar nanti tulisannya akan kita buat ataupun simbol-simbol yang kita buat berada di tengah. Nah, untuk isi dari layout ini sendiri adalah terdiri dari label dan juga text box. Yang pertama kita masukkan label, kita klik, lalu kita seret. Nah, sebenarnya tidak ada yang berubah, tinggal kita mengganti text for label 1 ini saja. Untuk ini saya akan ubah menjadi angka pertama. Nah, ini sebenarnya preferensi, tapi saya akan ubah font typeface-nya ini menjadi monospace. Sudah. Lalu kita cari text box. Kita klik dan kita seret tepat di bawah tulisan angka pertama tadi. Nah, untuk ini font size-nya kita ubah menjadi 16. Dan ini hint-nya ini kita isi dengan simbol titik-titik. Sudah. Lalu kita ulangi lagi di label kedua. Kita klik dan kita seret lagi ke bawahnya. Di sini kita ubah menjadi angka kedua. Dan font typeface-nya kita ubah lagi menjadi monospace. Kita samakan dengan di atas dan kita tarik lagi text box. Ini kita ubah menjadi 16 dan hint-nya kita isi lagi dengan titik-titik seperti text box yang pertama. Baik, sudah. Lalu kita klik label lagi. Ini adalah tulisan hasil. Baik, sudah. Dan yang terakhir kita klik label lagi. Ini untuk kita buat sebagai titik-titik ataupun sebagai tanda tempat jawaban berada nanti. Nah, sudah seperti ini. Ini artinya layoutnya sudah berhasil kita kerjakan dan kita akan pindah ke bagian blog, yaitu yang berada di pojok kanan atas. Kita klik. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Kita akan mengklik button 1. Lalu kita klik yang pertama, yaitu when button 1, klik do bla bla bla. Kita tap ataupun kita klik. Ini kita sesuaikan saja posisinya. Lalu untuk mengisi kolom yang di tengah ini, kita masuk, kita klik label. Lalu kita cari yang set label
set label one text to, nah itu, lalu eh, kita sesuaikan dengan tempatnya. Nah, seperti ini dia akan langsung mengklik dan kita ubah lagi, kita cari lagi di bagian math, kita sesuaikan dengan urutan simbol perhitungan yang telah kita buat tadi. Yang pertama tadi kita buat adalah pertambahan. Artinya untuk simbol pertama ini saya akan buat pertambahan. Maaf, salah tadi. Nih. Kita taruh di sini. Lalu kita menuju text box. Yang kita cari yang text box one text. Kita klik. Nah, untuk text box one ini kita akan klik Ctrl C, lalu kita copy paste. Ini untuk mempercepat pekerjaan yang ada. Kita masukkan di sini lagi, dan text box one ini kita ubah menjadi text box two. Nah, kita akan melakukan ini untuk button one sampai button yang kelima. Oleh karena ini kita akan copy semuanya yang ada di button one ini, lalu kita pastekan. Ini tinggal kita ubah-ubah saja, button one ke button two, label one ke label two, dan sebagainya. Ini kita hapus dulu karena akan berbeda. Nah, ini button one-nya kita ubah menjadi button two, dan label one-nya kita ubah menjadi, maaf, ini tadi yang untuk label yang di atas itu kita masukkan di yang label 4 ataupun di kolom hasil. Begitu juga di yang button 2 kita setkan di label 4. Nah, untuk ini kita akan memasukkan operasi tadi yang pertama adalah operasi perkalian. Oleh karena itu, saya akan ubah ini ke perkalian. Lalu kita klik di text box 1, dan kita cari text box text. Nih. Kita klik, kita tahan, dan kita geserkan ke sini. Lalu kita copy, dan kita paste. Lalu kita pindahkan ke sebelahnya. Dan kita ubah ini yang bagian kanan menjadi text box 2. Nah, kita lanjutkan lagi. Ini untuk operasinya kita akan menjadi operasi pembagian. Ataupun yang operasi yang ada logo tanda miring ini. Kita geserkan, sama saja sebenarnya. Kita tinggal paste lagi yang text box. Dan kita ubah ini menjadi text box 2. Nah, sudah. Ini kita copy lagi untuk mempercepat pekerjaan. Dan operasinya akan kita ubah menjadi operasi pertambahan. Nih. Lalu kita copy yang text box. Ini sebenarnya langkahnya sama saja sampai button kelima.
Cuma karena setiap button itu punya simbol yang berbeda, maka operasi perhitungannya juga berbeda-beda. Ini kita ubah menjadi level 4. Lalu untuk operasinya kita akan ubah menjadi operasi pengurangan. Nah, seperti ini. Lalu kita masukkan lagi text box-nya. Dan yang terakhir adalah button 5. Dan untuk operasi perhitungannya sendiri, ini adalah operasi perhitungan pangkat. Yaitu yang ini. Dan sama saja ini yang kosong kita akan isi dengan text box. Nah, jadi sudah selesai. Dan ini dipastikan nanti aplikasinya akan bekerja. Nah, inilah tampilannya. Untuk memastikan bahwa aplikasinya akan bekerja, saya akan menunjukkannya di HP. Ini untuk mendapatkan link downloadnya, kita akan klik di build, lalu kita klik yang di bagian Android app. Ini kita akan menunggu dulu loading untuk mempersiapkan aplikasinya. Jika sudah 100%, kita tinggal menunggu barcode-nya ataupun link download-nya. Nah, sudah ada ini. Untuk mempercepat, saya akan menunjukkan pemakaian melalui link barcode, yaitu kita klik di aplikasi Meet itu. Kita sudah mendownload Meet App Inventor di HP, lalu kita akan scan QR code. Ini kita scan. Nah, nantinya kita akan diarahkan menuju tata cara pengunduhannya. Nanti akan disesuaikan dengan HP-HP masing-masing. Nah, jika seperti ini, kita langsung klik download saja. Kita klik install saja. Nah, ini sebenarnya tergantung kebijakan HP masing-masing. Cuma di beberapa HP akan ada fitur Google Play Protect untuk meng-scan aplikasinya dulu untuk memastikan tidak ada membawa virus ke HP. Jadi kita lanjutkan saja. Nah, ini sudah ditandai aman. Oleh karena itu kita langsung klik install saja.
Nah, ini aplikasinya sudah terinstall, kita akan lihat. Tampilannya akan sama seperti yang sudah kita susun di website tadi. Nah, ini sudah bisa digunakan. Saya akan coba mulai dari pertambahan dulu yang simpel-simpel, yaitu 5. Lalu kita isi lagi angka keduanya, dan kita klik di simbol perhitungan yang kita inginkan. Ini saya akan mulai dengan tambah. Nah, nanti akan keluar hasilnya di bawah sini. Kita coba dengan perkalian, angka besar, misalnya 100 dengan 78. Lalu kita klik simbol kali, dan akan keluar hasilnya. Untuk pembagian juga seperti itu, misalnya 900 dibagi 10. Lalu kita klik bagi, akan muncul hasilnya. Begitu juga dengan pengurangan, dan juga bisa juga untuk mencari pangkat. Misalnya kita cari 7 dipangkatkan dengan 6. Itu hasilnya adalah demikian. Nah, jadi dengan ini aplikasi kalkulator sudah bisa digunakan untuk perhitungan sederhana dan ataupun perhitungan rumitnya sehari-hari untuk membantu pekerjaan kita dan mempercepat juga untuk menghemat waktu. Demikian aplikasi kalkulator yang telah saya susun. Saya harap penjelasan saya dapat bermanfaat dan aplikasi yang saya susun ini bisa berguna di kedepannya. Demikian dari saya, jika ada kekurangan saya mohon maaf, dan saya pamit undur diri. Terima kasih.